video yang terakhir untuk bilangan berpangkat ya. Ini bilangan berpangkatnya sampai di sini materinya. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Ini persamaan eksponen namanya, persamaan bilangan berpangkat. Saya akan gunakan yang sederhana saja. Ya, sederhana karena tidak ada pecahannya. 27 pangkat 2P kurang 1 sama dengan 81 pangkat 4 kurang P ya. Kita gunakan ini sifat bilangan berpangkat, pohon faktor ya. Yang di atas itu ada pohon faktor. Ya, yang di sini ini pohon faktor. Kita akan gunakan itu. Silakan kalian pelajari lagi. Bagi yang kurang paham ya, coba nanti saya akan buatkan videonya kalau sempat ya. Kalau tidak silakan kalian pelajari. Kalian boleh tanya langsung bagaimana caranya menjabarkan ini. Intinya ini hanya dibagi saja. Kita bagi sampai dapat faktor-faktornya ya. Dibagi dengan bilangan prima ya. Saya akan gunakan bilangan kecil. Kalian gunakan bisa bagi 2, 3, 5, atau 7. Bagi dengan salah satu itu, mana yang bisa gunakan itu terus. Nah, itu petunjuk sederhananya seperti itu. Nah, 27 ini sudah jelas kalau kalian bagi 2 ya tidak bisa ya. 27 bagi 2 itu kalau kalian mau bagi ya hasilnya ya nanti hasilnya desimal ya. Koma ya. Ya saya tidak akan gunakan itu. Kalau dibagi 3 oke, bisa ya. Kalau bagi 5 tidak bisa. Nah, ini kalian harus hafal dengan perkalian ya. Oke, saya pecah saja. Nanti silakan kalian coba sendiri. Kalau ada yang belum paham, kalian bisa chatting pribadi. Bagaimana caranya memecah itu dengan pohon faktor ya. Ini kelemahannya belajar jarak jauh begini ya. Karena agak lama juga saya nulis pohon faktor ya. 27 itu adalah hasil dari 3 pangkat 3 ya. Jadi ini kalian harus buat sama bilangan pokoknya. Maka oleh karena itu saya sarankan kalian gunakan bilangan sederhana 2, 3, 5, 7 dan kawan-kawannya ya. Itu saja dulu ya, saya tidak akan gunakan yang rumit ya. 3 pangkat 3 yang di luar ini adalah 2P kurang 1 ya. Jadi yang di luar masih tetap ada ya. Yang di luar masih tetap ada. 81 ini juga nanti kita pecah. Ya, ini pas sudah ada di atas contohnya ya ternyata. 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 pangkat. Ini yang di luar masih ada ya. 4 kurang P ya. Sampai di situ dulu. Selanjutnya ya kita gunakan lagi sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan, bilangan berpangkat dipangkatkan itu pangkatnya jadi kali ya. Berarti ini 3 pangkat. Nah, saya kasih kurung dulu. Berarti 3 kali yang ada di sana ya. Saya kasih kurung. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi 2P kurang satunya saya kurung. Nanti hal yang sama juga terjadi di sini ya. Ini 3 pangkat. Ini saya kurung dulu. 3 pangkat 4 di sini. 4 kali. Ingat ini kali ya. Saya tidak mesti buat tanda kali besar-besar ya. Kalau angka habis itu kurung ya berarti pasti perkalian ya. Sudah bukan yang lain lagi ya. Oke, saya copy lalu saya paste. Nah, perkalian aljabar di sini prinsipnya sekali lagi dia harus adil. Ketika dapat 1 ya semua harus dapat ya. 3 itu diberikan kepada semua yang ada di dalam kurung. 3 diberikan kepada 2P ya. Saya buat pelan-pelan saja ya kelihatannya. Ya sudah, saya bikin lebih slow motion sedikit ya. 3 kali 2P. Karena di situ tandanya kurang ya sudah kurang. 3 kali 1. Nah, yang di sebelah sana juga dibegitukan. 4 kali 4. Kurang. 4 kali P. Kenapa kok kurang ya? Karena di situ tandanya kurang. Kalau nanti tandanya plus ya kalian buat plus.
Sesuaikan tandanya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Copy lagi. Lalu paste di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. 3 kali 2 P. 3 kali 2 itu 6. Berarti ini hasilnya ya sudah 6P. 6P. 3 kali 1 ya hasilnya 3. Kemudian di sini 4 kali 4. Ini hasilnya adalah 16. Yang 4 kali P ya, karena P-nya tidak ada angka. Ingat ya, kalau sebuah variabel atau huruf tidak ada angka berarti 1 ya. 4 kali 1, 4. 4P. Jadi nanti kalian jangan buat 1P ya, 1X itu tidak ada di definisinya. Itu tidak seperti itu ya nulisnya ya. Nah ini ya, jadi sekarang kita sudah punya dia sebuah bilangan berpangkat kanan dan kiri, di mana bilangan pokoknya sama ya. Jadi ini bilangan pokoknya sama, 3, ini 3. Makanya kalian bagi dia dengan angka kecil. Kalau sudah sama seperti itu, langkah selanjutnya kalian tinggal lihat pangkatnya saja, abaikan bilangan pokoknya. Langsung saja, berarti 6P kurang 3 itu hasilnya harus sama dengan ini. 16 kurang 4P. Langsung seperti itu ya. Jadi ketika bilangan pokoknya sama, kalian bisa abaikan. Kalau belum sama, jangan langsung dihilangkan ya. Nah, ini pelajaran SMP kalian ya, tentang persamaan satu variabel ya, yang dipindah-pindah itu. Kumpulkan variabel, huruf dengan huruf ya, variabel itu huruf. Ya, kalau kalian tidak paham. Simbolnya itu di situ adalah P. Kalian kumpulkan ya, 6P. Jadi hurufnya itu saya kumpulkan di sebelah kiri, ini saya sebut kiri. Huruf dengan huruf. Ingat ketika ada yang berpindah, ini 4P-nya dia akan berpindah. Saya beri tanda khusus seperti ini. Saya beri warna merah saja. Nah, di situ 4P, 4P ini di sini tadi negatif. Kalau dia nyebrang, ingat ini kalau dia nyebrang berarti tandanya akan berubah, ditambah 4P ya. Saya kasih tanda ya, saya beri tanda. Saya tebalkan, saya ganti warnanya merah. Oke, mudah-mudahan kalian bisa lihat dengan jelas itu. Sama dengan, khusus untuk yang baru datang saya kasih warna merah gitu ya. Jadi 4P ini ceritanya tamu ya. Itu rumahnya 6P ya, 4P baru datang, dia tamunya. Nah, sama dengan angka saya kumpulkan di sana. Tadi 16 yang sudah ada di situ ya. Jadi ini rumahnya 16 ya. Yang baru datang siapa? Ini, negatif 3 pindah. Jadi negatif 3. Kalau pindah ke sana, karena tadi dia di sini kurang, ini kurang. Kalau pindah ya harus berubah nasib. Plus. Berarti plus 3 ya. Saya tandai khusus. Saya tebalkan lagi. Saya ganti warnanya warna merah. Oke. Pelajaran kalian SMP sebetulnya ya. Tidak ada yang aneh ya. Ini ngulang ya. Nah sekarang kita hitung ya. Hurufnya sama bisa dihitung. 6 tambah 4 berarti 10. 10P sama dengan 16 tambah 3 hasilnya adalah 19. Oke, kita cari nilai P ya. Tujuannya nyari nilai P sampai dapat. Berapa nilai P ya? Kalau kalian waktu SMP kan sudah diajarkan. P sama dengan yang tadi di sebelah sana adalah, kita lihat ya. Ingat, yang diutamakan itu tuan rumahnya ya. Yang tadi di sebelah kanan itu 19 ya. Berarti tuan rumah itu harus diutamakan. Kalau dia bentuknya pembagian, berarti tuan rumahnya itu jatahnya di atas ya. 19 per 10. Ini adalah penyelesaiannya ya. Jadi nilai P yang memenuhi ini adalah 19 per 10. Nah, ini sudah selesai sampai di sini. Ini adalah materi bilangan berpangkat. Ini akan saya share nanti supaya kalian bisa pelajari ya. Ya ini ya, jadi 3 hal yang akan kita pelajari. Ini adalah peta berpikirnya atau peta konsepnya seperti ini ya, definisi bilangan berpangkat. Oke, ya sekian dulu ya. Jadi materi bilangan berpangkatnya saya cukupkan sampai di sini. Videonya saya upload terpisah-pisah supaya kalian bisa fokus dalam belajar. Silahkan, kalau ada yang belum
bisa ditanyakan. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.